Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bagiin tips yang penting banget tentang lolos SKB. Jadi simak video ini baik-baik. Kalau kalian mau lolos SKB CPNS dan menaklukkan SKB CPNS, langsung aja aku akan bagi materinya. Ini adalah 3 materi yang wajib banget kamu tahu, kamu persiapkan, kamu dalami ketika kamu mau SKB CPNS. Apa aja itu kak? Gitu. Yang pertama adalah materi kamu tuh daftar CPNS di jabatan apa? Apakah di jabatan fungsional atau jabatan pelaksana gitu. Jabatan pelaksana ini biasa disebut juga dengan jabatan fungsional umum gitu ya. Nah, jadi kita tuh di Indonesia ada 2, jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana. Yang kedua adalah jabatan fungsional tertentu gitu. Ini adalah namanya JFT. Nah, kamu itu masuk di mana? Nah, buat kamu tahu kamu tuh masuk di mana, kamu bisa baca peraturan PAN-RB nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional atau peraturan keputusan Menteri PAN-RB nomor 11 2024 tentang jabatan pelaksana. Di situ nanti kamu akan lihat ada banyak tabel ya. Dan di situ kamu nanti bisa lihat kamu tuh masuk di mana. Apakah JFT atau kamu masuk di jabatan pelaksana gitu. Nah, di situ juga ada deskripsinya JFT itu kamu ngapain. Kalau kamu sebagai JFT atau kalau kamu sebagai pelaksana, tugas kamu apa gitu. Kayak misalkan kamu daftar sebagai analis hukum, ternyata dia masuk sebagai jabatan fungsional tertentu. Apa aja fungsi dan tugas si analis hukum ini. Nah, nanti di situ ada gitu deskripsinya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, yang kedua, kamu harus meng-cross check antara yang kamu cari di peraturan PAN-RB dengan peraturan di instansi kamu. Caranya adalah kamu harus lihat website instansi kamu dan di situ kamu harus cari tentang peraturan SOTK. Apa itu Kak SOTK? SOTK itu adalah struktur organisasi dan tata kerja instansi kamu. Jadi kayak misalkan kalau kamu daftar di BPIP ya, instansiku di BPIP. Nah, aku bisa langsung nih ke website BPIP ya. Di sini aku jelasin, aku bisa langsung ke website BPIP, terus di situ aku cari peraturan ya, sampai akhirnya aku ketemu peraturan tentang SOTK, struktur organisasi dan tata kerja BPIP. Aku lihat di sini yang paling baru nih ya. Ini yang paling baru, terus di situ aku buka dan aku bisa langsung search aku sebagai apa gitu ya. Aku ada di divisi mana gitu. Ternyata kemarin misalkan aku daftar PNS itu di Direktorat Advokasi gitu. Di situ aku langsung search Direktorat Advokasi dan di situ langsung ketahuan gitu. Tugasku apa aja gitu ya. Jadi fungsiku apa aja, Direktorat Advokasi selama ini ngapain aja gitu ya. Nah, ini langsung ada dan langsung bisa aku baca gitu. Nah, kamu juga kayak gitu. Misalkan kamu daftar di Kementerian Agama, kamu langsung aja cek di website Kementerian Agama. Atau misalkan kamu daftar di Kemendikbud, kamu langsung cek di Kemendikbud itu sendiri gitu. Dan lain sebagainya, termasuk juga ketika kamu daftar di pemerintah daerah gitu ya. Nah, kamu harus cek itu dan pastikan, karena itu sangat berguna ketika nanti kamu SKB, mau itu kamu SKB-nya CAT atau non CAT, seperti wawancara gitu. Kamu pasti akan ditanya tentang tugas dan fungsi kamu itu apa gitu. Apakah kamu sudah mendalami tentang jabatan kamu atau belum gitu. Itu juga menunjukkan keseriusan kamu daftar di instansi tersebut gitu. Sejauh mana kamu mencari tahu, kamu mendalami pekerjaan kamu benar-benar punya rasa excited untuk masuk ke dalam jabatan yang kamu daftar itu dan lain sebagainya. Itu tingkat keseriusan kamu akan diuji pada saat itu gitu. Sehingga ketika kamu menguasai itu, selain kamu lancar menjawab pada saat wawancara ataupun pada saat mengerjakan CAT, selain itu kamu juga akan dilihat oleh pewawancara sebagai seorang yang serius untuk masuk dalam pekerjaan yang akan kamu jalani kayak gitu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yang harus kamu pastikan adalah lakip. Apa itu Kak? Jadi lakip itu adalah laporan kinerja dari instansi kamu gitu. Nah, kamu bisa cek juga di websitenya. Contohnya misalkan kayak aku sendiri ya. Ini aku kasih simulasinya. Jadi di BPIP aku langsung ke websitenya dan di sini aku langsung cari laporan kinerja dari kedeputianku atau divisiku sendiri gitu ya. Nah, di sini bisa langsung aku temukan ya. Terus kemudian aku buka ya. Dan di situ akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh divisiku selama ini. Apa aja gitu ya. Termasuk juga outputnya apa dan outcome-nya apa. Pelayanan publik apa yang dilakukan oleh divisiku ke masyarakat gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang undang-undang ASN, di situ kan ada tugas ASN tuh.
yang salah satunya adalah melakukan pelayanan publik. Nanti mungkin aku akan bikin video YouTube sendiri tentang kita paham nih tentang undang-undang ASN. Jadi kita akan paham apa saja sih tugas kita, apa yang diinginkan negara ketika merekrut kita gitu. Nah, itu juga akan jadi materi yang penting untuk kamu SKB, terutama ketika SKB kamu itu adalah wawancara gitu, maupun juga CAT gitu. Pasti akan ada pertanyaan tentang undang-undang ASN itu sendiri. Jadi kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar aku semangat bikin videonya. Oke, setelah itu kamu juga akan menemukan nih foto-foto kegiatannya ya. Kamu bisa lihat, kamu bisa mengilustrasikan apa yang selama ini dilakukan oleh divisi kamu gitu, sehingga kamu lebih bisa mendalami peran juga kayak gitu. Jadi 3 itu adalah referensi utama yang harus kamu lakukan, yang harus kamu dalami, yang harus kamu pelajari, yang harus kamu tahu ketika kamu akan mempersiapkan SKB ya. Jadi nanti aku akan bikin series lagi nih tentang SKB, kamu bisa langsung komen di kolom komentar kamu maunya materi tentang apa. Kak, misalkan aku mau materi tentang wawancara, apa aja pertanyaan yang ditanyain pada saat wawancara SKB gitu, atau kamu mau materi tentang CAT dan lain sebagainya, kamu bisa klik di kolom komentar. Nanti aku akan bikin seriesnya, series menjawab pertanyaan saat wawancara, juga series cara kita membranding diri pada saat wawancara SKB, dan series-series yang lainnya yang nanti akan ngebantu kamu buat lolos CPNS. Oke, kalau gitu sekian video hari ini. See you.